Selamat berjumpa kembali melalui media ini Bisarah Palitanna. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya berharap senantiasa saudara-saudara dalam keadaan sehat menjalani seluruh tugas panggilan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita pribadi lepas pribadi sampai hari ini. Bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara melalui media ini Bisarah Palitanna untuk bersama-sama duduk dan merenungkan sabda Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dan jika saudara-saudara menyadari ternyata ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus, dan jika Tuhan berkenan pada hari Selasa kita akan sudah memulai masuki yang pertama untuk tahun ini. Dan ya tentu seperti yang senantiasa menjadi harapan kita, semoga semuanya boleh tetap kita jalani dengan baik, dan tentu tangan Tuhan akan terus menenun kehidupan kita. Nah, untuk merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan lagi kesempatan untuk duduk merenungkan sabdamu hari ini. Hamba berdoa bagi siapapun yang Tuhan gerakkan, Tuhan berikan kesempatan yang baik untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu melalui media ini. Tuhan terus menjaga kehidupan mereka, menopang kehidupan mereka, dan tentu Tuhan akan melindungi mereka dengan kuat kuasa firman-Mu yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon, bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, sabda Tuhan berkata demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manusia, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin, firman Tuhan. Jauh yang jahat, lakukan yang baik. Itu tema perenungan kita hari ini. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kapankah
Atau pada saat mana kita mendengarkan ada beribu-ribu untayan kebaikan seseorang itu diceritakan? Paling tidak yang sering kita alami atau kita mendengarkan begitu banyak untayan kebaikan seseorang itu kita dengarkan adalah pada saat ada ibadah penghiburan atau ibadah pemakaman. Entah pendeta, pelayan ibadah, atau sahabat-sahabat dari si almarhum atau almarhumah atau keluarga. Pokoknya ketika berbicara, berdiri, menyampaikan apapun yang akan dikisahkan adalah si almarhum atau almarhumah ini baik orangnya. Pokoknya semua orang akan menceritakan kebaikan itu dari sudut pandang apapun. Mengapa seperti itu? Ya paling tidak kita bisa mengatakan bahwa orang yang datang melayat bisa mendengar dan mengetahui bahwa si almarhum atau almarhumah ini adalah pribadi yang baik, sehingga hidupnya bisa menjadi teladan bagi keluarga dan bagi orang yang masih hidup. Meskipun kita bisa mengatakan bahwa dalam banyak masa semua orang yang meninggal itu selalu diceritakan bisa menjadi teladan hidup. Ya tentu masing-masing kita bisa mendapatkan teladan yang mana yang bisa menjadi panutan kita. Atau alasan yang kedua, mengapa semua untayan kebaikan itu dikisahkan, paling tidak bisa menjadi balutan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu yang menjadi catatan, katakanlah seperti itu. Meskipun mungkin ada yang bertanya atau ada yang heran, mengapa sih nanti harus ketika ada acara kedukaan atau ada yang meninggal baru seluruh kebaikan-kebaikan itu diangkat ke permukaan? Padahal pada saat yang hidup, pada saat seseorang itu hidup, yang kita berusaha lakukan adalah berusaha menelisik atau menguliti segala sesuatu yang tidak baik dari dirinya. Tapi ketika dia sudah mati, hal itu kemudian berbanding terbalik yang kemudian dialami. Nah, yang menarik kemudian adalah cara kita memperlakukan orang lain memang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman kita, oleh apapun yang kemudian kita alami, oleh cara kita menjalani hidup itu kadang-kadang berdasarkan, ya kalau orang itu baik maka saya akan memberikan kebaikan. Kalau orang itu tidak baik, ya wajar juga dia kemudian mendapatkan hal yang tidak baik dari yang kemudian apa yang dialami. Ringkasnya adalah kita akan menganggap sangat wajar jika ada orang yang dalam penilaian kita jahat lalu sedikit mendapatkan pengalaman hidup yang katakanlah cukup tidak baik. Kita akan menganggap ya wajarlah dia menerima sesuatu yang tidak baik supaya dia bisa belajar. Dan menjadi hal yang kita sayangkan jika ada orang yang kita anggap dalam pandangan kita melakukan sesuatu yang baik, tapi justru mendapatkan reward atau feedback yang tidak baik. Kita akan menyayangkan itu. Kita akan mengatakan, sayang sekali, dia sudah berusaha melakukan dengan hebat segala sebuah kebaikan yang luar biasa, tapi menerima balasan yang berbeda. Kita akan merasa itu tidak adil. Kalau ada sesuatu yang, ada seseorang atau ada sekelompok orang yang berusaha give the best to the other people, memberikan yang terbaik bagi orang lain, tapi menerima reward yang justru kebalikannya, kita akan sangat menyayangkan itu. Tapi suka atau tidak, sebenarnya itu yang menjadi alasan dari latar belakang pemanggilan dan pengutusan Musa. Kalau misalnya kita mau meneliti bacaan kita ini lebih seksama lagi, coba kalau misalnya kita mencoba flashback sedikit ke belakang, kurang baik apa Yusuf bagi Mesir? Kurang baik apa? Sangat baik. Bagaimana Mesir merancangkan untuk menghindarkan negara Mesir dari bencana kelaparan. Kurang baik apa orang Israel pada Raja Mesir? Membangun kota, membuat tela, bahkan mengerjakan pekerjaan ladang yang menjadi penghasilan dan penghidupan bagi orang-orang Mesir. Itu kan renungan kita minggu lalu kan, Keluaran pasal 1. Bayangkan, semua pekerjaan itu dikerjakan oleh orang Mesir. Dari ladang, dari kota, dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangun kota, semua dikerjakan oleh orang Israel. Kurang baik apa Israel pada Mesir? Tapi apa rewardnya? Apa penghargaan baliknya? Apa feedbacknya? Kita tahu bersama itu. Bayangkan itu, kalau misalnya kita membaca ayatnya yang ke-7, aku telah memerhatikan kesengsaraan umatku, telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tidak kurang baik orang Israel bagi Mesir, tapi yang mereka dapatkan adalah dikerahkan untuk kemudian disiksa, dikerahkan untuk kemudian sengsara, dikerahkan untuk kemudian menderita. Sebelum kita berpindah pada perspektif iman, dari perspektif sosial, apa yang harus kita katakan dengan hal ini? Orang Israel sudah kerja keras, tapi ternyata tetap dikerasi, saudara-saudara. Orang Israel sudah banting tulang, tapi toh tetap yang mereka terima adalah mereka dibanting ke sana sini untuk mengerjakan pekerjaan yang begitu hebat.
dan berat. Orang Israel sudah memeras keringat untuk orang Mesir, tapi toh mereka tetap menjadi orang yang diperah tanpa ampun. Dan kemudian kalau misalnya kita memperhatikan bagian-bagian yang lain, ternyata memang mereka sangat-sangat luar biasa menerima perlakuan yang menurut kita tadi mestinya tidak diterima, tapi itu yang menjadi kenyataan. Nah, dalam proses itulah mereka kemudian menyampaikan seruannya kepada Tuhan, dan seruan itu sampai kepada Tuhan. Saya sangat yakin bahwa dalam proses orang Israel dipekerjakan dengan sangat keras dan kasar, ada para tua-tua yang bernegosiasi dengan Raja Mesir atau para pemimpin untuk mengatakan, bolehkah kami tidak bekerja terlalu keras dan seterusnya. Tapi kan kalau misalnya kita memperhatikan pasal-pasal berikut, memang itu ada, namun tidak ada yang menongol, tidak ada peluang lain. Pada akhirnya ya berserulah kepada Tuhan, dan seru Tuhan itu sampai kepada Tuhan. Nah, saya sedikit menggelitik saja, dan mudah-mudahan ini tidak banyak temannya di antara saudara-saudara atau di antara kita sekarang. Kadang-kadang banyak masa nanti tidak ada jalan yang lain, tidak ada pintu yang lain, tidak ada pilihan yang lain yang bisa menolong, baru memohon Tuhan membukakan pintu. Tentu ini tidak ada dalam bacaan kita. Kalau bacaan kita tidak bicara soal karena tidak ada pilihan lain bagi Israel, baru kemudian mereka berseru bagi Allah, bukan karena seperti itu. Banyak kisah, ini hanya soal bagaimana kita saya menggelitik saudara-saudara soal relasi iman kita dengan Tuhan. Banyak masa, banyak kisah di mana kalau kaki kita ini masih kuat, misalnya saudara-saudara, kalau kaki kita ini masih kuat, ya sudah, ikut langkah kaki Tuhan itu, nantilah Tuhan. Jika kaki saya sudah mulai asam urat, sudah mulai lemah dan seterusnya, ya barulah kemudian langkah kaki saya ikut langkah Tuhan. Tapi kalau langkah kaki kita masih kuat, pokoknya kemana saja kaki ini melangkah, bukan urusannya Tuhan. Banyak masa jika tangan kita masih kuat, ya tidak mau dituntun oleh tangannya Tuhan. Kita merasa bahwa tangan saya masih kuat Tuhan, tangan saya masih bisa meraih apapun, untuk kemudian tidak diarahkan oleh tangan Tuhan. Nanti tangan kita sudah lemah, baru kemudian kita mau melipat tangan baik-baik pada Tuhan. Jika otak atau kepintaran kita masih hebat, ya kadang-kadang kita tidak mau mengikuti rancangan Tuhan, tapi selalu mengikuti rancangan pikiran kita sendiri, karena kita merasa kita bisa menyelesaikan apapun dan merancang apapun tanpa rancangan Tuhan. Banyak masa itu. Intinya begini, saya berharap saudara-saudara tidak menunggu kaki yang lemah, kita tidak menunggu kaki kita ini lemah, baru kita mau bertelut atau berlutut di hadapan Tuhan, atau melipatnya di hadapan Tuhan. Saya berharap kita tidak menunggu tangan kita lemah, tangan kita tidak kuat, baru kita mau melipat itu di hadapan Tuhan. Saya berharap kita tidak menunggu pikiran kita ini lemah, atau kemampuan kita melemah, atau segala sesuatunya lenyap, baru kemudian kita mau menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Jangan menunggu itu. Dan semua hal-hal ini tentu sudah lama tidak dilakukan oleh Israel. Sudah lama mereka tidak berlutut, tidak melipat, dan tidak tunduk. Mengapa mereka tidak bisa lagi bertelut? Mengapa mereka tidak lagi bisa melipat tangan dan tunduk kepada Tuhan? Bukan karena mereka tidak mau, bukan. Tapi karena tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Mengapa tidak ada kesempatan? Karena itu tadi, mereka diisi waktunya hanya untuk kerja, dan kerja. Jadi untuk beribadah tidak ada. Siang malam mereka dipekerjakan, kan begitu. Mereka ada dalam bayang-bayang ketakutan untuk hanya kerja, dan kerja toh. Tidak ada pilihan lain untuk melipat tangan, bertelut, atau menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bukan mereka tidak mau, tapi mereka dipaksa untuk tidak melakukan melipat tangan, melipat kaki, bertelut, dan menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Jika kita memperhatikan ayat 12b, kan dikatakan di situ, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung apa itu? Di gunung Horeb, yang sering kemudian pada akhirnya juga kita kenal dengan istilah sebutan gunung Sinai. Jadi salah satu prinsip dasar dari tindakan Allah bagi umatnya dalam bacaan ini sebenarnya adalah supaya umat itu tetap punya relasi yang hangat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, karena mereka adalah umatnya. Nah, Allah mengutus Musa untuk itu, bahwa umatku di sana sudah terlalu capek kerja. Mereka tidak lagi punya kesempatan untuk datang kepada aku, untuk melipat tangannya, untuk melipat kakinya dan berlutut di hadapanku dan menundukkan kepalanya. Untuk itu kau kuutus. Sebenarnya kalau kita mau melihat bacaan ini secara lebih dalam, di sanalah titik poin yang ingin kemudian menjadi bagian dari proses perenungan kita yang mendasar. Jadi jika selama ini kita memandang Israel dalam kaitan dengan menderita karena pekerjaan yang berat, dan karena itu Allah mau membebaskan mereka, itu memang ya. Tapi alasan pertama di balik semua itu adalah
karena mereka tidak punya lagi kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan, Allah mau supaya pekerjaan itu tidak mengorbankan relasi Israel dengan Tuhan, tapi bagaimana tetap dalam situasi mereka bekerja, mereka tetap punya relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Untuk itulah sebenarnya mereka dibebaskan, supaya mereka bebas untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Misalnya jika kita sedikit melompat ke Keluaran pasal 20 soal hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dan seterusnya. Dari sana kan kita bisa belajar bahwa sedari awal hidup manusia bukan untuk kerja melulu, apalagi dipaksa bekerja, kan begitu. Jadi hidup manusia ada masa di mana harus tidak bekerja dan berelasi dengan Tuhan, bukan kerja melulu, apalagi dipaksa untuk kerja, lalu karena alasan pekerjaan, alasan paksaan kerjaan, hal sisi untuk kemudian beristirahat dan berelasi dengan Tuhan ini menjadi korban. Kan kira-kira begitu dia punya prinsip. Nah, dari sini kita belajar bahwa Israel di tanah Mesir yang mereka lakukan adalah hanya kerja. Dan itu memang kita tahu bahwa mereka di sana, selain yang saya sudah sebutkan tadi, yang mereka lakukan di tanah Mesir itu hanya kerja dan tanpa istirahat, apalagi untuk beribadah. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan menentang hal itu. Jadi bahwa Tuhan memang bersiap membebaskan dari pekerjaan rodi itu bukan semata-mata karena itu sudah membebani, tapi karena atas pekerjaan itu maka relasi dengan Tuhan menjadi korban. Jadi Tuhan menentang itu, Tuhan melawan itu, atau jika dalam bahasa ekonomi, Tuhan sebenarnya menentang pekerjaan yang mengorbankan manusia, mengorbankan istirahatnya, apalagi mengorbankan relasinya dengan Tuhan. Pekerjaan mengorbankan relasi kita dengan Allah. Pekerjaan mengorbankan kemanusiaan kita dan kemanusiaan orang lain misalnya. Itu Allah tidak inginkan. Harusnya Allah di atas segala-galanya, bukan pekerjaan. Pekerjaan bukan segala-galanya. Jangan karena atas nama pekerjaan semuanya kita korbankan. Jika kita ambil sedikit perumpamaan, katakanlah pekerjaan itu kita simbolkan sebagai ekonomi, kemapanan, uang. Maka sebenarnya yang ingin Tuhan nyatakan bagi Mesir dan secara khusus juga bagi Israel, Tuhan melawan yang disebut ketamakan, Tuhan melawan yang disebut keserakahan, Tuhan melawan yang disebut kerakusan Mesir. Kan karena ketakutan, rakus, tamak, dan seterusnya, kalau kita berkaca lagi pada Keluaran pasal 1, mereka lalu mengorbankan Israel dengan pekerjaan. Nah, kerja ini kalau misalnya kita simbolkan tadi dengan simbol kemapanan, kejayaan, dan seterusnya, artinya itu yang menjadi dikejar sehingga mengorbankan Israel, gelap mata lah mereka kan. Hal-hal lain itu yang kemudian terjadi. Jadi yang namanya pekerjaan, mengejar kemapanan, perbaikan ekonomi itu sangat mungkin bisa memperbudak kita, memperhambat kita. Dan ini yang sebenarnya mau dikatakan oleh tema kita soal jauhi yang jahat. Jauhi yang jahat dalam arti jahat ketika misalnya semua yang kita lakukan itu atas dasar apa yang kita inginkan, atas dasar apa yang kita cita-citakan, atas dasar pekerjaan kita membuat kita tidak lagi punya relasi dengan Tuhan. Jadi kejahatan dalam tema ini bukan soal pertama-tama kita melukai orang lain, tapi soal bahwa itu justru membuat kita semakin buta pada bagaimana dalam waktu yang Tuhan karuniakan itu Tuhan sudah dikorbankan dari apa yang kita punya. Tuhan sudah dikorbankan dari apa yang kita kejar, sehingga semua yang kita lakukan hanya berorientasi pada apa yang kita inginkan, bukan pada yang Tuhan inginkan. Dan itu yang jahat. Itulah kejahatan sesungguhnya sebenarnya. Kalau yang kita kerjakan itu sudah memisahkan kita, membuat membuat ada jarak antara Tuhan dengan kita, ya sudah, itulah yang jahat. Itulah sebuah proses yang ingin Tuhan lawan. Jadi yang namanya pekerjaan, mengejar kemapanan, perbaikan ekonomi, saya sudah katakan tadi, itu sangat bisa memperbudak kita. Dan itu yang kemudian bisa menjadi peluang untuk kemudian, kalau misalnya kita berkaca pada 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yang kemudian kelengkapannya adalah 2 Timotius 3 ayat 2. Sama-sama Paulus merujuk pada uang menjadi akar kejahatan dan sangat bisa memperbudak, memperhamba manusia. Nah, jadi semoga jelas bahwa jauh di balik penderitaan Israel sebenarnya ada alasan yang sangat prinsip yang ingin Tuhan nyatakan, yaitu masalah yang tadi soal pekerjaan yang adalah simbol dari kemapanan atau ekonomi. Maka ketika Tuhan menjumpai Musa, pesan pertamanya adalah untuk beribadah kepadaku di gunung ini, ayat 12. Untuk beribadah kepadaku. Jadi saking lamanya mereka tidak tahu lagi bagaimana harus beribadah, melipat tangan, berlutut, dan tundukkan kepala untuk beribadah kepadaku di gunung. Mereka harus diajar lagi bahwa hidup mereka bukan untuk bekerja, tapi untuk Tuhan.
Dan ketika Tuhan menjadi segala-galanya, pekerjaan menjadi harmonis yang akan senantiasa dikerjakan. Kan sebelum sampai ke tanah Kanaan, mereka disuruh sampai ke Gunung Horeb dulu. Maksudnya jelas, bahwa sebelum mereka dituntun ke tanah yang berlimpah susu dan madu, hadap Tuhan dulu. Menghadap sama Tuhan dulu, memohon sama Tuhan dulu, berlutut dulu sama Tuhan, tunduk kepala dulu di hadapan Tuhan, baru kemudian dituntun ke tanah yang penuh berlimpah susu dan madu. Dan Musa diutus untuk itu. Untuk itulah Musa diutus. Nah, dalam cerita proses pengutusan itu kan ada adegan kisah yang menarik ya, semak yang menjadi tempat penampakan dan seterusnya kisah itu. Nah, dalam kisah dari ayat 4 sampai 15 di sana ada dialog. Jika kita tidak mau katakan ada tawar menaran between God and Moses, kan ada tawar menaran antara Tuhan dan Musa. Kalau misalnya kita melihat intinya, Tuhan mau membebaskan umatnya memakai Musa. Membebaskan umat untuk kemudian membebaskan dari pekerjaan yang membuat mereka tidak lagi punya relasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau memakai Musa membebaskan umatnya. Nah, intinya Tuhan mau membebaskan umatnya memakai Musa sebagai alatnya. Semoga ini bisa membuka cakrawala berpikir kita ya. Tuhan itu maha kuasa, tapi memakai Musa yang sama sekali tidak punya kekuatan, apalagi kuasa. Tapi Tuhan mau memakainya. Nah, ayat 11 kan reaksi Musa. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Perhatikan ya, Tuhan sudah mau, Musa tidak mau. Dan karena itu Musa ajukan lagi alasan di ayat 13. Bagaimana tentang namamu, namanya? Apakah yang harus kujawab jika mereka bertanya? Kan itu alasan lagi untuk kemudian diajukan oleh Musa kepada Tuhan. Jika kita teruskan membaca pasal 4, masih ada sebenarnya 3 kali Musa keberatan pada pengutusan Tuhan. Pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 10, dan pasal 4 ayat 13. Jadi 5 kali sebenarnya Musa berusaha untuk menghindari pengutusan Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah. Dan semua alasan Musa itu masuk akal. Semua alasan Musa itu masuk akal, manusiawi. Nah, mudah-mudahan ini tidak banyak temannya. Banyak sekali alasannya jika Tuhan ingin memakai kita. Ini bukan soal Tuhan mau memakai menjadi pejabat gereja, penatua, atau diaken, atau menjadi pengurus OIG. Kan kadang-kadang sering masih ada itu. Ketika dicalonkan mengundurkan diri dengan alasan sibuk lah, alasan inilah, alasan tidak mampu lah, tidak bisa lah, dan seterusnya. Pokoknya macam-macam. Bukan alasan, bukan karena mau dipilih, mau diutus menjadi penatua, diaken, atau menjadi pengurus OIG, maka kita mengajukan alasan. Bukan hanya soal itu dalam bacaan ini. Tapi saat Tuhan mau memakai kita untuk menegur orang lain, saat Tuhan mau memakai kita menasehati orang lain, saat Tuhan mau memakai kita mengajar orang lain untuk bertobat, kadang-kadang kita punya banyak alasan untuk menegur orang. Padahal kita tahu ada yang salah, ada yang dosa, ada yang keliru di depan mata kita. Tapi kita mengajukan banyak alasan yang masuk akal, yang manusiawi, sehingga kita tidak bersedia menjadi corong Allah, menjadi sepotong lidah Allah, menjadi toa Allah, menjadi pembicara, menjadi speaker Allah pada orang lain, karena alasan kemanusiaan yang kita kedepankan untuk tidak menyatakan kebenaran atau menyatakan teguran, menyatakan ajaran. Banyak alasan untuk kemudian dipakai Allah. Tidak enak saya, dia sudah orang tua, dia sudah senior, saya ini junior, aduh tidak enak saya mau menegur. Kan gitu. Padahal kita tahu bahwa ada yang harus kita tegur, kita digerakkan oleh Roh Kudus Allah untuk menyatakan teguran ini, tapi karena alasan ketidakenakan, dan itu manusiawi, sehingga kita mengabaikan teguran. Sebenarnya kalau itu yang kita lakukan, kita berkompromi dengan jahat dan menjauhi yang baik. Kan sebenarnya begitu, kalau kita mau menyadarinya. Nanti dia bombe saya, nanti dia tidak suka saya kalau saya tegur. Padahal ada yang salah yang mesti kita nyatakan. Kan seperti, atau siapalah kita ini. Dan macam-macam alasan yang memang masuk akal untuk kemudian dipakai Allah. Jika itu yang kita lakukan, saya ulang, itu namanya bersahabat, berkompromi dengan yang jahat. Dan kita sementara sebenarnya menjauhi yang baik. Karena alasan kemanusiaan. Itu di pemandangan Tuhan. Tuhan mau memakai kita untuk membebaskan orang. Membebaskan orang dari perbudakan dosanya. Membebaskan orang dari kekerasan hatinya. Membebaskan orang dari kenakalannya, dari kebatilannya, dari ketamakannya, dan banyak hal lain. Tuhan mau memakai kita untuk itu. Tapi kadang-kadang, karena alasan kemanusiaan, alasan ketidakmampuan, alasan perasaan, kita ogah untuk menyatakan pembebasan dari Allah. Jadi, pada saat kita bersedia menjadi alat Tuhan, yang saya katakan tadi, menjadi speaker Tuhan, menjadi toa Tuhan, menjadi corong Tuhan untuk menyuarakan bagaimana Allah berkehendak dalam kehidupan kita,
maka kita telah menjadi teladan dalam kesederhanaan, kerendahan hati, pengampunan, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut melakukan yang baik. Karena kita mau menyatakan karya Allah, kita melakukan yang baik. Dan menghindari yang jahat, karena kita bersedia untuk dipakai Allah. Tapi kalau kita tidak bersedia, itulah yang kemudian melakukan yang jahat. Kalau kita menolak untuk menjadi alat Tuhan, itulah yang melakukan hal yang jahat sebenarnya. Kalau kita mau merenungkan tema ini dengan baik. Tapi kalau kita bersedia, mulut kita, kehidupan kita, pekerjaan kita menjadi alat pemberita, itulah yang disebut melakukan yang baik. Lakukan yang baik. Jadi kata baik dan jahat ini sebenarnya harus diangkat dalam pemandangan Tuhan. Dan itu yang mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan ketika misalnya dia mengatakan rumusan Tuhan dalam jawabannya pada Musa, aku adalah aku, itu kan bermakna begitu luas. Tuhan adalah Tuhan yang dari awal, kini, dan yang akan datang tetap Tuhan dan tidak berubah. Bagaimanapun perubahan hidup yang kita alami, Tuhan tidak berubah. Entah eksistensinya, entah kasihnya, kuasanya, keberadaannya, dan sikapnya, pemeliharaannya, cintanya pada umatnya tidak pernah berubah. Meskipun kadang-kadang kan cinta dan kasih kita kepada Tuhan itu mungkin naik turun, tergantung gantungannya kira-kira. Tapi kasih Tuhan tidak ditentukan oleh gantungan atau apapun. Pokoknya Tuhan mencintai kita, Dia mencintai kita, dan itulah eksistensinya. Tuhan adalah Tuhan. Dia bukan kita yang sering berubah-ubah dalam berbagai situasi. Abraham telah mati, Ishak telah mati, Yakub telah mati. Kan itu penegasan. Dan menariknya itu rumusan yang menjadi undang-undang, bahwa ketika engkau menyebut Allah, Allah yang kusebut itu harus ada. Siapa dia? Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Nah itu Allahnya kamu, itu Allahnya kita, itu identitas Allah kita. Allah yang berkarya pada Abraham, Allah yang berkarya pada Ishak, Allah yang berkarya pada Yakub. Allah ini sama meskipun Abraham pribadi yang berbeda, Ishak pribadi yang berbeda, Yakub pribadi yang berbeda. Tapi ini Allah yang sama yang menuntun ketiga orang yang berbeda ini. Bukan Allah yang berbeda. Bahkan ketika umat Israel, ketiga pribadi ini telah tidak ada, Allah yang sama itu tetap memberkati umat yang kemudian menjadi keturunan dari Abraham ini. Jadi orang-orang telah berubah, orang-orang telah tidak ada, orang-orang telah berganti, tapi Allah tidak pernah tergantikan posisinya untuk memberkati siapapun yang menjadi umat kepunyaannya. Jadi Abraham telah mati, tapi Tuhan tidak sedikit pun untuk kemudian merubah pengasihannya, perlindungannya, pemeliharaannya, dan pembebasannya bagi umatnya. Dan Dia mau memakai kita. Jadi Allah yang sama yang memberkati Abraham juga Allah yang sama yang berkarya bagi kita dan ingin memakai kita menjadi alatnya, menyuarakan pembebasan dan kebenaran untuk terus berelasi dengan Allah. Jangan lagi diperbudak oleh apapun. Nah, dalam proses Allah ingin menunjukkan kasihnya bagi umatnya, Dia mau memakai kita menjadi alatnya. Kita melakukan yang baik jika kita mau dipakainya, dan kita menjadi batil jika kita mengingkari dan banyak alasan untuk dipakai oleh Allah. Jadi kita menjadi baik bukan untuk kepentingan dan kebaikan kita sebenarnya, tapi lebih pada karena kemuliaan dan tugas tanggung jawab dari Allah untuk kemudian terus-menerus membuat diri kita dan orang lain semakin akrab dan intim dengan Tuhan. Jadi apakah kita hidup atau nanti sudah mati, apakah orang mengisahkannya atau tidak, tapi percayalah, orang yang bersedia dan selalu setia dipakai Allah menyatakan kebenaran kehendaknya, itu akan terus menjadi cerita iman, menjadi benih yang akan tumbuh subur, yang berakar kuat dalam Kristus dan akan berbuah banyak dalam dunia. Jadi mungkin saja kita tidak akan pernah mendengar orang mengisahkan kebaikan kita, mungkin saja kita tidak akan pernah mendengar orang menceritakan tentang apa yang telah kita lakukan dan seterusnya. Mungkin saja kita tidak akan pernah mendengar, mungkin saja nanti kita mati baru orang mengisahkan, mungkin kita tidak lagi mendengarnya kan. Tapi ketika kita bersedia dipakai Allah untuk menjadi speakernya, menjadi pembicaranya, menjadi alatnya menyuarakan kehendak kebebasan dari Allah untuk beribadah kepadanya, percayalah itu akan menjadi cerita iman dan akan menjadi benih yang tumbuh subur, yang kemudian berakar kuat dalam Kristus dan akan berbuah banyak bagi dunia ini untuk kemuliaan Sang Bapa. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh merenungkan sabdamu hari ini. Tuhan terus menolong kami dalam Roh Kudus, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Kami terus berdoa, bimbinglah kehidupan kami secara khusus. Beberapa hari lagi kami akan menikmati penyertaan Tuhan di bulan September. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah-tengah berbagai pergumulan dunia ini, Tuhan tetap memungkinkan kami untuk kuat, berharap pada Tuhan bahwa kami pasti akan terus ditopang oleh Tuhan apapun yang terjadi. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan.
Bagi saudara-saudara yang berduka, bergumul, Tuhan hiburkan mereka. Lanjutkan pertolongan bagi kami, Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.